Sahabat sehat, pernahkah Anda bangun tidur dengan tubuh terasa lebih sakit daripada sebelum tidur? Leher kaku, pinggang nyeri, atau bahkan tangan dan kaki terasa kesemutan tanpa sebab yang jelas. Bukan karena salah makan, bukan pula karena penyakit kronis, tapi karena sesuatu yang sering diabaikan, posisi tidur. Bayangkan ini, seorang kakek berusia 72 tahun yang tampaknya sehat-sehat saja. Malam harinya ia tidur seperti biasa, merasa nyaman dengan posisi favoritnya. Tapi pagi harinya, ia merasa sesak di dada, lehernya kaku seperti terpukul, dan matanya buram sesaat. Ia pikir hanya kecapean. Tapi setelah beberapa kali mengalami hal serupa, barulah ketahuan, ternyata posisi tidurnya selama ini memberi tekanan terus-menerus pada organ vitalnya. Dokternya bilang, posisi tidur Bapak itu salah total. Kalau dibiarkan, bisa-bisa jadi pemicu stroke ringan atau gangguan jantung. Sahabat sehat, ini bukan cerita yang dibuat-buat. Ribuan lansia mengalami masalah seperti ini setiap tahunnya. Dan sayangnya, mayoritas tidak sadar bahwa kebiasaan kecil saat tidur bisa berujung pada masalah besar. Tubuh kita, khususnya setelah melewati usia 60 tahun, sudah tidak sekuat dulu lagi. Sistem otot, tulang, pernapasan, dan peredaran darah mulai melambat. Saat kita tidur, tubuh tidak aktif bergerak selama berjam-jam. Dalam kondisi seperti itu, posisi tubuh kita akan menentukan apakah kita bangun dengan segar atau justru memulai hari dengan rasa sakit yang tak berujung. Banyak yang mengira, yang penting bisa tidur pulas. Tapi kenyataannya, kualitas tidur bukan hanya soal durasi, tapi juga soal postur dan posisi. Salah sedikit saja, bisa menghambat aliran darah ke otak, menekan jantung, atau bahkan mempercepat degenerasi sendi. Apalagi untuk lansia, kesalahan ini sering tak langsung terasa, melainkan perlahan-lahan memburuk dari hari ke hari. Masalahnya, tidak banyak orang yang mengajarkan bagaimana posisi tidur yang benar setelah usia lanjut. Kebanyakan dari kita hanya ikut kebiasaan sejak muda, telungkup, meringkuk, atau miring sembarangan. Padahal struktur tubuh kita sekarang sudah berubah. Tulang belakang lebih rapuh, otot lebih mudah tegang, dan sendi lebih kaku. Posisi yang dulu terasa nyaman, sekarang bisa menjadi bencana. Dan jangan salah, sahabat sehat, beberapa posisi tidur bukan cuma tidak sehat, tapi benar-benar berbahaya. Bukan karena mitos, tapi karena terbukti secara medis bisa memicu penyakit, memperparah kondisi yang sudah ada, bahkan membuat tidur kita menjadi penyebab utama dari keluhan kesehatan yang muncul esok harinya. Karena itu, dalam video ini, kita akan membongkar dua posisi tidur yang paling berbahaya bagi lansia. Tapi bukan cuma itu, kita juga akan memahami kenapa tubuh kita menjadi lebih rentan, bagaimana posisi tersebut bisa merusak secara perlahan, dan tentunya, apa yang bisa dilakukan agar tidur menjadi momen pemulihan, bukan sumber penyakit baru. Jadi tetap bersama kami, karena setelah ini kita akan membahas secara lebih dalam kenapa tubuh lansia sangat sensitif terhadap posisi tidur, dan apa yang terjadi secara ilmiah di dalam tubuh saat kita tertidur dalam posisi yang salah. Setelah melewati usia 60 tahun, tubuh tidak lagi berfungsi seperti saat muda. Banyak yang mengira selama tidur, tubuh sedang istirahat total dan aman-aman saja. Padahal justru di saat itulah, tubuh bekerja keras melakukan pemulihan. Masalahnya, saat sistem tubuh sudah menua, semua proses itu menjadi jauh lebih sensitif. Dan posisi tubuh saat tidur, ternyata punya peran besar dalam menentukan apakah proses pemulihan itu berhasil, atau justru malah menjadi bencana tersembunyi. Sahabat sehat, mari kita lihat lebih dekat. Saat tidur, tulang belakang kita seharusnya lurus sejajar. Tapi kalau salah posisi, apalagi dalam waktu lama, punggung bisa melengkung secara tidak alami. Ini bukan cuma bikin pegal, tapi juga bisa menjepit saraf, menghambat sirkulasi darah, bahkan mengganggu kerja jantung. Sirkulasi darah adalah titik penting di sini. Pada usia muda, pembuluh darah masih lentur, jantung masih kuat memompa darah meskipun kita tidur dengan posisi miring sembarangan. Tapi saat usia bertambah, pembuluh darah menjadi kaku. Jika kita tidur miring ke satu sisi terus-menerus, atau menindihkan lengan dan tubuh, aliran darah bisa tersumbat di bagian-bagian penting. Inilah yang menyebabkan kesemutan, kebas, bahkan dalam kasus ekstrim bisa memicu bekuan darah kecil yang diam-diam bergerak ke otak. Selain itu, organ pernapasan juga ikut terdampak. Posisi tubuh yang menekan dada atau perut dapat membuat paru-paru tidak mengembang sempurna. Akibatnya, oksigen yang masuk tidak maksimal. Padahal oksigen itu penting bukan hanya untuk napas, tapi juga untuk otak, jantung, dan seluruh proses penyembuhan alami tubuh.
Kurangnya pasokan oksigen selama tidur seringkali tidak disadari, tapi dampaknya muncul keesokan harinya. Lemas, kepala berat, bahkan nyeri dada yang tak jelas sumbernya. Dan satu hal lagi yang sangat penting, posisi kepala dan leher. Banyak lansia tidur dengan bantal yang terlalu tinggi, terlalu keras, atau bahkan tidak pakai bantal sama sekali. Semua itu bisa membuat leher dalam posisi tertekuk atau terlalu menengadah. Hasilnya, aliran darah ke otak terganggu, saraf-saraf tertekan, dan itu bisa memicu pusing saat bangun tidur, bahkan vertigo. Belum lagi soal sendi dan otot. Setelah usia 60, cairan pelumas di dalam sendi makin sedikit. Tidur dalam posisi yang menekan lutut, siku, atau pergelangan bisa menyebabkan peradangan. Apalagi kalau posisi itu dipertahankan selama 6-8 jam tanpa berubah. Pagi harinya, yang muncul bukan rasa segar, tapi nyeri, kaku, dan sulit bergerak. Dan ingat, posisi tidur tidak cuma berdampak pada fisik. Gangguan tidur akibat rasa tidak nyaman ini bisa membuat kualitas tidur menurun. Dan saat tidur tidak nyenyak, hormon-hormon penting yang seharusnya bekerja saat malam, seperti hormon pertumbuhan, hormon perbaikan jaringan, dan hormon pengatur stres, jadi terganggu. Ini menjelaskan kenapa banyak lansia merasa cepat lelah, gampang marah, atau emosinya tidak stabil. Bisa jadi, semuanya berawal dari satu hal sederhana, posisi tidur yang salah. Itulah kenapa kita tidak bisa sembarangan saat rebahan. Tubuh kita sekarang berbeda, jauh lebih rentan. Kesalahan kecil saat tidur, yang dulu tidak terasa apa-apa, sekarang bisa menjadi awal dari deretan masalah kesehatan. Dan sayangnya, masalah itu muncul perlahan-lahan, tidak langsung, hingga kadang kita tidak sadar bahwa akar dari semuanya hanya satu, cara kita tidur. Nah, setelah kita memahami betapa rentannya tubuh lansia saat tidur, sekarang saatnya kita bongkar posisi tidur paling berbahaya nomor 1. Banyak yang tidak sadar, posisi ini terlihat nyaman di awal, tapi justru menghimpit paru-paru dan menekan jantung tanpa ampun. Setelah tahu betapa rentannya tubuh lansia saat tidur, kini waktunya kita mengupas posisi tidur yang paling sering dianggap nyaman padahal diam-diam menyiksa. Namanya, posisi telungkup. Banyak orang memilih posisi ini karena merasa rileks, katanya bikin badan terasa hangat, bahkan membuat tidur cepat nyenyak. Tapi kenyataannya, posisi tidur telungkup adalah musuh dalam selimut, secara harfiah. Bayangkan tubuh Anda, yang sudah tidak sefleksibel dulu, dibaringkan dengan posisi wajah menoleh ke samping, dada menempel ke kasur, dan perut tertindih oleh seluruh berat tubuh. Dalam posisi ini, paru-paru tidak punya ruang cukup untuk mengembang dengan maksimal. Napas menjadi pendek, lambat, dan sempit. Saat muda, mungkin efeknya tak terasa. Tapi bagi tubuh lansia yang sudah mulai kekurangan elastisitas otot dan paru, ini bisa memicu gangguan oksigenasi selama tidur. Dan tak cuma itu, posisi ini menekan dada secara langsung. Artinya, jantung Anda juga ikut terhimpit. Jantung yang harusnya berdetak dengan ritme stabil untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh, justru harus bekerja ekstra karena terhalang tekanan dari tubuh sendiri. Jika dibiarkan terus-menerus, ini bisa memicu aritmia alias irama jantung yang tidak stabil. Bahkan dalam kasus tertentu, bisa menyebabkan gangguan irama jantung saat tidur yang tidak disadari sampai gejala serius muncul di pagi hari. Bukan hanya soal jantung dan paru-paru, posisi telungkup juga menyiksa bagian leher dan tulang belakang. Saat telungkup, wajah harus diputar ke salah satu sisi. Ini membuat leher tertarik dalam posisi miring selama berjam-jam. Dan karena kepala tidak bisa berputar bebas seperti bola, otot-otot leher akan menegang dan memicu kekakuan otot, bahkan bisa menjepit saraf. Pantas saja kalau banyak lansia bangun tidur dengan rasa seperti ketarik urat atau kepala pusing sebelah. Akar masalahnya, posisi kepala yang salah selama tidur telungkup. Selain leher, punggung juga menanggung beban. Saat posisi telungkup, tulang belakang kehilangan bentuk naturalnya yang seharusnya berbentuk S. Sebaliknya, punggung bagian bawah akan terdorong ke dalam, menimbulkan tekanan berlebih di daerah lumbar. Akibatnya, bisa muncul nyeri pinggang, peradangan sendi tulang belakang, atau bahkan memperparah kondisi saraf terjepit yang sudah dimiliki sebagian lansia. Efek lainnya yang sering dilupakan adalah tekanan pada organ dalam, seperti lambung dan usus. Posisi telungkup bisa memperparah masalah pencernaan. Jika seseorang baru makan atau minum beberapa jam sebelum tidur, lalu langsung telungkup, lambung bisa tertekan dan menyebabkan asam lambung naik. Gejalanya bisa muncul berupa rasa mual saat bangun, mulut terasa pahit, atau bahkan dada seperti terbakar. Ini bukan hanya gangguan ringan,
tapi bisa menjadi gejala awal GERD atau penyakit asam lambung kronis. Dan masih ada satu hal lagi yang mengintai, wajah. Dalam posisi telungkup, wajah terus-menerus bergesekan dengan bantal. Ini bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga soal risiko tekanan pada aliran darah ke wajah. Dalam jangka panjang, hal ini bisa memicu pembengkakan ringan di area mata dan pipi, bahkan mempercepat munculnya kerutan dan membuat wajah tampak sembab saat bangun. Terutama bagi lansia yang kulitnya sudah menipis dan lebih sensitif, posisi ini benar-benar bukan pilihan. Yang lebih parah, posisi ini juga sering memicu sleep apnea posisi, yaitu gangguan napas saat tidur karena saluran pernapasan terhalang akibat posisi tidur tertentu. Sleep apnea ini bisa menyebabkan otak kekurangan oksigen beberapa detik bahkan menit saat tidur. Gejalanya, terbangun tiba-tiba dengan rasa sesak, detak jantung kencang, dan tubuh terasa lemas padahal belum seharusnya bangun. Itulah kenapa posisi telungkup adalah salah satu posisi tidur paling bahaya untuk lansia. Bukan cuma tidak nyaman, tapi bisa memicu serangkaian gangguan serius, dari jantung, pernapasan, otot, sendi, sampai pencernaan. Dan parahnya, semua terjadi tanpa terasa karena tubuh dalam keadaan tidur. Sekarang setelah kita tahu betapa bahayanya tidur dalam posisi telungkup, muncul satu pertanyaan penting. Apakah hanya posisi itu yang berisiko? Sayangnya, masih ada satu posisi lagi yang terlihat aman, bahkan sering dianggap posisi tidur terbaik. Padahal kalau dilakukan secara berlebihan justru bisa sangat menyiksa tubuh lansia. Setelah tahu posisi telungkup bisa menekan paru-paru dan jantung, sekarang kita bahas satu posisi lagi yang sering disangka nyaman padahal diam-diam menyiksa. Banyak lansia suka posisi ini karena katanya hangat, aman, dan bikin cepat tidur. Padahal kalau dilakukan terlalu ekstrim, dampaknya tidak main-main. Ini adalah posisi tidur meringkuk terlalu kencang, atau dikenal juga dengan posisi janin ekstrim. Sahabat sehat, saat tubuh ditidurkan dalam posisi meringkuk ketat, lutut ditarik ke dada, dagu mendekati dada, dan punggung membulat seperti huruf C, awalnya memang terasa nyaman. Apalagi di malam dingin atau saat tubuh terasa pegal, posisi ini seolah memberi perlindungan dan rasa tenang. Tapi sayangnya, bagi tubuh lansia yang struktur tulangnya sudah tidak sekuat dulu, posisi ini seperti menekan diri sendiri dari dalam. Mari kita mulai dari sistem pernapasan. Dalam posisi meringkuk ketat, rongga dada mengecil, ruang paru menyempit, dan otot diafragma tidak bisa bekerja dengan maksimal. Akibatnya, oksigen yang masuk ke tubuh jadi jauh lebih sedikit. Kalau ini berlangsung selama berjam-jam, apalagi setiap malam, tubuh bisa mengalami hipoksia ringan tanpa disadari. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, oksigen bukan hanya untuk napas, tapi untuk otak, jantung, dan seluruh sistem kekebalan tubuh. Lebih jauh lagi, posisi ini juga mempersempit perut. Bagi lansia yang punya masalah lambung seperti GERD atau asam lambung naik, posisi ini bisa memperparah gejala. Saat perut ditekan dari depan dan atas, asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan, apalagi kalau waktu tidur terlalu dekat dengan waktu makan malam. Akibatnya, pagi hari bisa muncul rasa panas di dada, mulut pahit, bahkan batuk kering terus-menerus. Posisi meringkuk juga memperparah tekanan pada tulang belakang. Saat punggung dibulatkan berlebihan, lengkungan alami tulang belakang hilang. Akibatnya, bantalan sendi dan ruas tulang bisa tertekan tidak merata. Ini memicu nyeri punggung bawah, kekakuan otot saat bangun, dan pada beberapa kasus, bisa mempercepat pengeroposan tulang belakang bagian lumbar. Belum selesai, lutut yang terlalu ditekuk ke dada bisa membuat sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki dalam posisi terlipat ketat dalam waktu lama. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang sudah memiliki radang sendi atau osteoartritis. Tekanan konstan bisa memicu pembengkakan sendi, nyeri yang makin sering kambuh, dan menghambat mobilitas di pagi hari. Dan jangan lupa, posisi leher. Meskipun terlihat sepele, saat tubuh meringkuk, kepala biasanya ikut condong ke depan. Ini menyebabkan otot leher menegang, posisi aliran darah ke otak terganggu, dan bisa memicu vertigo ringan atau rasa tidak seimbang saat bangun tidur. Apalagi jika posisi ini dipertahankan semalaman tanpa berganti. Sayangnya, banyak orang tidak sadar bahwa posisi ini jadi kebiasaan sejak muda. Dan karena terasa nyaman, posisi ini makin sering dipilih. Tapi tubuh kita berubah. Fleksibilitas menurun, elastisitas otot melemah, bantalan sendi menipis, dan semua itu membuat tubuh lebih rentan terhadap tekanan berlebih. Posisi yang dulu terasa aman, sekarang bisa menimbulkan masalah besar jika tidak disesuaikan. Meringkuk terlalu kencang memang berbeda dengan tidur menyamping biasa.
Kalau hanya sedikit menyamping dengan posisi netral, itu masih bisa ditoleransi tubuh. Tapi kalau lutut nyaris menyentuh dada, punggung membulat ekstrim, dan kepala menekuk ke dalam, maka ini sudah menjadi jebakan tidur. Terasa hangat di awal, tapi menyiksa perlahan selama berjam-jam. Itulah kenapa penting untuk mengevaluasi posisi tidur kita sekarang. Apalagi untuk lansia yang mengalami gejala nyeri punggung, susah bernapas, atau sering kesemutan saat bangun tidur. Bisa jadi, sumbernya adalah posisi meringkuk ini, bukan penyakit baru, tapi kebiasaan lama yang terus dipertahankan. Dan sekarang setelah kita tahu dua posisi tidur paling berbahaya untuk lansia, telungkup dan meringkuk ketat, pertanyaan terbesarnya adalah, kalau dua itu tidak aman, lalu posisi mana yang paling dianjurkan? Posisi seperti apa yang bisa mendukung tulang, menjaga sirkulasi darah, dan membuat kita bangun dengan tubuh segar, bukan nyeri? Setelah dua posisi tadi terbukti bikin masalah besar, kini saatnya kita bahas yang paling ditunggu, posisi tidur yang aman dan dianjurkan dokter, khususnya untuk usia 60 tahun ke atas. Karena tidur bukan soal sekadar pejam mata, tapi tentang bagaimana tubuh bisa istirahat dengan efisien, tanpa tekanan yang menyiksa bagian dalam tubuh. Sahabat sehat, posisi tidur yang paling direkomendasikan untuk lansia sebenarnya sangat sederhana, tidur telentang dengan penyesuaian tertentu. Tapi perhatikan, ini bukan asal-asalan telentang. Tubuh harus dalam keadaan netral, artinya posisi kepala, punggung, dan kaki semuanya sejajar, tidak ada yang terlalu menekuk atau terangkat. Dalam posisi ini, tulang belakang bisa beristirahat dalam lengkungan alaminya. Leher tidak tertarik ke kanan atau kiri seperti saat telungkup, dan punggung tidak dipaksa melengkung seperti saat meringkuk. Selain itu, posisi dada yang terbuka memungkinkan paru-paru mengembang maksimal. Napas jadi lebih dalam, aliran oksigen lebih lancar, dan jantung bisa memompa darah tanpa hambatan. Tapi agar posisi ini benar-benar nyaman, perlu bantuan dari dukungan tambahan. Salah satu yang paling penting adalah bantal kecil di bawah lutut. Ini mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Dengan sedikit penyangga di bawah lutut, bagian punggung bawah tidak tertarik ke bawah. Ini mencegah tekanan berlebih pada lumbar dan mengurangi risiko nyeri pinggang saat bangun. Intinya, tubuh jadi seimbang dan tidak ada bagian yang bekerja terlalu keras selama tidur. Lalu bagaimana dengan bantal kepala? Pilih yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu tipis. Tujuannya, menjaga posisi leher agar tidak menekuk ke depan atau ke belakang. Leher harus segaris dengan punggung agar aliran darah dan oksigen ke otak tetap optimal. Kalau bisa, gunakan bantal ortopedi yang bentuknya menyesuaikan kontur leher. Tapi jika tidak ada, lipatan handuk lembut yang diposisikan tepat di leher juga bisa membantu menopang dengan nyaman. Namun, kita juga tahu tidak semua orang nyaman tidur telentang. Ada beberapa lansia yang punya kebiasaan tidur miring. Nah, dalam kondisi tertentu, tidur menyamping ke kiri dengan posisi tubuh netral bisa menjadi alternatif yang sehat. Tapi lagi-lagi, penyesuaiannya harus tepat. Gunakan bantal di antara kedua lutut agar sendi panggul tidak bertubrukan, dan pastikan bahu tidak tertindih secara langsung. Bahu yang tertindih bisa membuat saraf kejepit dan menimbulkan rasa baal di lengan saat bangun. Posisi tidur menyamping ke kiri juga disarankan bagi lansia yang punya masalah asam lambung atau GERD. Karena posisi ini membantu gravitasi menjaga agar cairan lambung tidak naik ke kerongkongan. Tapi jangan meringkuk terlalu rapat. Biarkan tubuh agak longgar, leher sejajar, dan kaki tidak terlalu menekuk ke perut. Satu hal penting lainnya, hindari tidur dengan posisi kaki menyilang atau tangan berada di bawah kepala. Posisi seperti itu memicu tekanan saraf dan menghambat peredaran darah ke ujung-ujung tubuh. Akibatnya, muncul kesemutan, rasa berat di tangan, bahkan kram saat tengah malam. Dan ingat juga, bukan hanya posisi tubuh yang penting, tapi juga pola konsistensi. Jangan berubah-ubah posisi secara ekstrim tiap malam. Tubuh lansia perlu adaptasi yang lembut. Jadi kalau ingin beralih dari posisi meringkuk ke telentang, lakukan bertahap. Bisa dimulai dengan tidur telentang di awal, lalu miring ke kiri selama beberapa jam. Lalu perlahan-lahan biasakan untuk tetap telentang lebih lama, sampai tubuh merasa nyaman. Sahabat sehat, tidur adalah momen sakral untuk tubuh memperbaiki dirinya. Kalau kita biarkan tubuh beristirahat dalam posisi yang benar, bukan hanya mengurangi risiko nyeri dan gangguan jantung, tapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan. Tidur yang benar bisa memperkuat daya tahan tubuh, menjaga tekanan darah tetap stabil, dan membuat kita bangun dalam keadaan segar, bukan lemas. Tapi semua itu tentu tidak cukup hanya dengan posisi.
Karena posisi tidur yang paling sehat pun akan percuma kalau alas tidur dan bantal yang digunakan ternyata tidak mendukung. Nah, setelah ini kita akan bahas soal kasur dan bantal yang tepat untuk lansia, karena apa yang menopang tubuh semalaman ternyata menentukan kualitas tidur yang sebenarnya. Sahabat sehat, setelah posisi tidur diperbaiki, langkah selanjutnya adalah memastikan alas tidur dan bantal yang digunakan benar-benar mendukung struktur tubuh lansia. Karena percuma saja sudah tidur telentang atau menyamping dengan posisi ideal, tapi kasur yang digunakan malah membuat punggung tertekan, atau bantal yang salah membuat leher tertekuk semalaman. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kasur. Banyak orang berpikir bahwa kasur yang empuk itu otomatis nyaman. Padahal tidak selalu begitu. Untuk lansia, kasur yang terlalu empuk bisa menyebabkan tubuh tenggelam, terutama di bagian pinggul dan punggung bawah. Akibatnya, tulang belakang tidak lagi sejajar, melainkan melengkung secara tidak alami. Ini bisa menyebabkan nyeri pinggang, ketegangan otot punggung, bahkan memperburuk saraf kejepit. Sebaliknya, kasur yang terlalu keras juga tidak bagus. Tekanan di bahu, punggung, dan panggul bisa terlalu tinggi. Apalagi pada lansia yang mengalami osteoporosis, tekanan ini bisa memicu rasa ngilu hebat saat bangun tidur, bahkan memperburuk mikro retakan di tulang. Solusinya adalah kasur dengan tingkat kekerasan sedang, tidak terlalu keras, tapi juga tidak sampai membuat tubuh tenggelam. Biasanya dikenal dengan istilah medium firm. Jenis kasur yang direkomendasikan adalah kasur busa padat dengan lapisan atas yang sedikit empuk, atau kasur latex berkualitas. Kasur seperti ini bisa mengikuti kontur tubuh, tanpa membiarkannya tenggelam terlalu dalam. Beberapa jenis kasur modern juga memiliki sistem zonasi. Bagian tertentu lebih keras untuk menopang punggung, dan bagian lainnya lebih lembut untuk bahu atau kaki. Tapi jika tidak memungkinkan, cukup pastikan kasur tidak kempes di bagian tengah, dan tetap mendukung tulang belakang secara netral. Sekarang kita bahas bantal. Ini salah satu penyebab utama nyeri leher, migrain pagi hari, bahkan vertigo ringan. Banyak lansia masih memakai bantal lama yang sudah kehilangan bentuk dan isiannya. Bantal seperti itu tidak lagi menopang leher, malah membuat kepala menggantung atau miring sepanjang malam. Idealnya, bantal untuk lansia harus menjaga posisi kepala sejajar dengan tulang belakang. Kalau tidur telentang, bantal harus menopang lekukan alami leher tanpa mendorong kepala terlalu tinggi. Kalau tidur menyamping, bantal harus cukup tebal agar jarak antara bahu dan kepala tetap lurus. Kalau terlalu tipis, leher akan miring dan bisa menyebabkan nyeri otot dan saraf kejepit di pagi hari. Salah satu pilihan terbaik adalah bantal ortopedi atau memory foam. Jenis bantal ini bisa menyesuaikan bentuk kepala dan leher dengan tekanan yang pas. Tapi kalau tidak tersedia, kita bisa menggunakan dua bantal tipis yang ditumpuk sambil menyesuaikan tinggi idealnya, atau melipat handuk kecil sebagai penopang tambahan. Dan jangan lupa, untuk posisi menyamping, penting juga meletakkan bantal di antara lutut. Fungsinya untuk mencegah lutut saling bertubrukan dan menjaga panggul tetap sejajar. Ini sangat membantu mengurangi tekanan di punggung bawah dan menjaga stabilitas sendi pinggul saat tidur. Selain itu, lansia yang sering mengalami kaki kram atau kesemutan saat tidur juga bisa terbantu dengan meletakkan bantal tipis di bawah betis atau pergelangan kaki. Tujuannya adalah mengurangi tekanan langsung ke tumit dan membantu sirkulasi darah tetap lancar ke bagian bawah tubuh. Perlu diingat juga, kebersihan dan suhu kasur serta bantal memainkan peran penting. Hindari bantal yang terlalu panas atau membuat kepala berkeringat. Gunakan sarung bantal berbahan katun yang menyerap keringat dan tidak menyebabkan iritasi kulit. Begitu juga dengan kasur. Usahakan kasur diberi pelapis anti debu dan rutin dijemur atau divakum untuk mencegah tungau, karena alergi dari debu dan jamur bisa mengganggu tidur lansia tanpa disadari. Satu lagi yang sering dilupakan, tinggi ranjang. Banyak lansia mengalami kesulitan bangun dari kasur yang terlalu rendah. Ranjang yang terlalu pendek bisa membuat sendi lutut dan pinggul bekerja lebih keras saat hendak berdiri. Idealnya, tinggi ranjang adalah setinggi lutut saat berdiri, agar saat ingin duduk atau bangun, tubuh tidak terlalu membungkuk atau harus mendorong keras dengan tangan. Semua ini bukan soal gaya hidup mewah, tapi soal menjaga tubuh agar bisa beristirahat dengan benar dan bangun tanpa rasa sakit. Sebuah kasur dan bantal yang sesuai bisa menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan tubuh lansia. Karena saat malam hari tubuh mendapat dukungan yang pas, proses pemulihan berjalan lebih lancar, dan keesokan harinya bisa dimulai dengan penuh semangat. Tapi tentu saja, semua itu akan lebih maksimal jika didukung dengan rutinitas sebelum tidur yang tepat. Karena bukan hanya posisi dan alas tidurnya yang penting,
Tapi apa yang dilakukan sebelum rebahan juga bisa menentukan apakah malam itu jadi istirahat berkualitas atau malah penuh gangguan. Setelah posisi tidur diperbaiki dan alas tidurnya sudah mendukung, masih ada satu bagian penting yang tidak boleh dilewatkan, yaitu rutinitas sebelum tidur. Banyak yang mengira tidur itu hanya soal rebahan lalu tertidur. Tapi kenyataannya, apa yang dilakukan sebelum tidur justru sangat memengaruhi apakah kita akan bangun dalam kondisi segar atau justru penuh keluhan. Khusus untuk lansia, tubuh butuh lebih banyak persiapan. Bukan hanya karena otot sudah lebih kaku dan tulang sudah tak sekuat dulu, tapi juga karena sistem saraf dan peredaran darah menjadi lebih sensitif terhadap perubahan posisi. Itulah kenapa rutinitas sebelum tidur harus benar-benar disesuaikan. Langkah pertama yang paling sederhana adalah melakukan peregangan ringan. Bukan olahraga berat, bukan senam keringat, tapi cukup gerakan lembut seperti memutar pergelangan tangan dan kaki, mengangkat tangan ke atas sambil menarik napas dalam-dalam, dan menggoyangkan jari-jari kaki. Ini membantu melancarkan sirkulasi darah, merilekskan otot-otot kecil yang tegang, serta mengurangi risiko kram tengah malam. Apalagi untuk lansia yang sering merasa kaki dingin atau kesemutan, peregangan bisa jadi penyelamat yang sederhana tapi efektif. Setelah itu, jangan langsung rebahan. Biasakan duduk beberapa menit di pinggir kasur sebelum benar-benar berbaring. Gunanya agar tekanan darah tidak turun mendadak, dan tubuh bisa beradaptasi perlahan. Karena pada lansia, perubahan posisi yang terlalu cepat, dari berdiri ke tidur, atau sebaliknya, seringkali menyebabkan pusing, bahkan bisa menyebabkan jatuh jika tidak hati-hati. Hindari juga kebiasaan makan atau minum terlalu dekat dengan waktu tidur. Idealnya, makan terakhir dilakukan 2-3 jam sebelum tidur. Kalaupun perlu minum, cukup air putih secukupnya. Karena jika minum terlalu banyak, apalagi air dingin, tubuh bisa mengalami gangguan pencernaan atau keinginan buang air berulang di malam hari. Ini bukan cuma mengganggu tidur, tapi juga membuat tubuh terpaksa berganti posisi berkali-kali dalam keadaan setengah sadar, yang berpotensi membuat sendi tertarik atau otot tegang. Satu hal penting yang sering diabaikan adalah kondisi kaki sebelum tidur. Banyak lansia yang tidur dengan kaki dingin atau kram tanpa sadar. Ini bisa dicegah dengan cara sederhana seperti merendam kaki dengan air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur. Air hangat membantu memperlancar aliran darah, mengendurkan otot, dan menenangkan sistem saraf. Setelah itu, keringkan kaki perlahan dan gunakan kaus kaki tipis jika suhu kamar terlalu dingin. Setelah tubuh lebih rileks, suasana kamar juga harus mendukung. Cahaya redup, udara tidak terlalu panas atau terlalu dingin, dan tidak ada suara bising dari luar. Bila perlu, gunakan aromaterapi ringan dari minyak lavender atau kayu putih untuk menenangkan pikiran. Tapi yang paling penting, hindari menonton TV atau menggunakan gadget dengan layar terang terlalu dekat dengan waktu tidur. Paparan cahaya biru dari layar bisa menekan produksi hormon melatonin, hormon alami tubuh yang mengatur rasa kantuk. Dan satu rutinitas lagi yang sering dilupakan tapi justru paling berdampak, menenangkan pikiran sebelum tidur. Banyak lansia yang tidak bisa tidur nyenyak bukan karena posisi atau bantal, tapi karena pikirannya masih sibuk. Entah memikirkan anak, cucu, masalah rumah, atau kenangan masa lalu. Untuk itu, cobalah untuk menulis jurnal singkat atau sekadar berdoa dengan tenang. Aktivitas sederhana ini membantu melepaskan beban pikiran, membuat hati lebih tenang, dan pikiran lebih damai saat berbaring. Semua rutinitas ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal menjaga tubuh lansia tetap dalam keadaan stabil dan siap beristirahat. Rutinitas yang baik sebelum tidur bisa mencegah kram, menghindari gangguan jantung saat tidur, memperbaiki kualitas napas, dan menjaga agar pagi hari tidak diawali dengan keluhan. Dan yang tak kalah penting, rutinitas ini membentuk kebiasaan. Saat tubuh sudah terbiasa dengan pola yang konsisten, otak akan otomatis mengenali sinyal bahwa ini adalah waktu tidur. Akibatnya, tidur akan datang lebih alami, lebih cepat, dan lebih nyenyak, tanpa perlu obat tidur, tanpa gelisah, tanpa gangguan. Sahabat sehat, sekarang kita sudah sampai pada hampir seluruh bagian penting yang perlu diketahui tentang tidur sehat untuk lansia. Mulai dari posisi paling berbahaya, alasan kenapa tubuh lebih rentan, hingga solusi posisi yang aman, termasuk kasur dan rutinitas pendukungnya. Tapi agar semua ini bisa benar-benar tertanam dan jadi kebiasaan, kita butuh kesimpulan yang kuat. Sahabat sehat, sekarang kita sudah berjalan jauh. Kita tidak lagi hanya bicara soal tidur, tapi soal cara menjaga tubuh agar tetap sehat meski usia terus bertambah. Tidur bukan lagi sekadar rutinitas malam hari, tapi momen penting bagi tubuh untuk memulihkan diri,
memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga stabilitas emosi serta daya tahan tubuh. Dan dari semua yang sudah kita bahas, ada satu pesan besar yang harus diingat baik-baik. Posisi tidur itu tidak sepele. Salah posisi bisa jadi awal dari berbagai masalah. Mulai dari nyeri otot, pusing, dada sesak, kram, sampai gangguan jantung dan saraf. Dan pada usia 60 tahun ke atas, semua itu bisa terjadi jauh lebih cepat dari yang kita kira. Kita sudah mengenali dua posisi tidur paling berbahaya untuk lansia, yaitu telungkup dan meringkuk terlalu kencang. Keduanya tampak nyaman, tapi menyimpan risiko besar. Telungkup menekan jantung dan paru-paru, membuat napas menjadi dangkal, menekan organ dalam, dan bisa menyebabkan aliran darah tidak lancar ke otak. Sedangkan posisi meringkuk ketat membuat punggung membulat, dada tertekan, dan organ pernapasan menyempit. Belum lagi tekanan pada sendi lutut, leher, dan pinggang. Kita juga telah memahami kenapa tubuh lansia menjadi jauh lebih rentan. Tulang yang mulai menipis, sendi yang melemah, elastisitas otot menurun, dan sistem saraf yang lebih sensitif. Semua ini membuat tubuh tidak bisa lagi mentolerir posisi tidur yang asal-asalan. Untungnya, kita punya solusi nyata. Kita tahu posisi tidur yang disarankan dokter, telentang dengan bantal di bawah lutut, atau menyamping ke kiri dengan posisi netral dan bantal di antara lutut. Keduanya mendukung tulang belakang, membantu pernapasan lebih lega, dan menjaga aliran darah tetap lancar. Disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing tubuh. Tapi posisi saja belum cukup. Kita juga sudah membahas pentingnya memilih kasur dan bantal yang tepat. Kasur tidak boleh terlalu empuk atau terlalu keras. Bantal tidak boleh tinggi berlebihan atau tipis tak mendukung. Setiap detail, dari kontur leher sampai tinggi ranjang, semuanya berperan dalam menciptakan tidur yang benar-benar menyembuhkan. Dan tak kalah penting, rutinitas sebelum tidur. Dari peregangan ringan, duduk sejenak sebelum rebahan, menjaga jarak waktu makan, merendam kaki, hingga menenangkan pikiran, semuanya bisa membuat tubuh dan pikiran benar-benar siap untuk tidur. Karena tidur yang sehat itu bukan hanya tentang tubuh diam, tapi juga tentang pikiran yang tenang dan sistem tubuh yang sinkron. Nah, sekarang saatnya bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita tidur dengan posisi yang tepat? Apakah kasur kita masih mendukung tulang belakang? Apakah kita masih sering terbangun karena nyeri, pusing, atau dada terasa berat? Kalau iya, jangan tunggu nanti. Karena perubahan besar bisa dimulai dari hal paling sederhana, cara tidur malam ini. Sahabat sehat, mulai malam ini, mari kita ubah cara kita memandang tidur. Jangan lagi menganggap remeh posisi tidur. Jangan terus bertahan pada kebiasaan lama yang justru membahayakan tubuh sendiri. Coba ubah posisi tidur secara perlahan. Ubah alas tidurnya bila perlu. Tambahkan bantal pendukung. Lakukan peregangan sebelum tidur. Dan yang paling penting, buat tidur sebagai bagian dari proses penyembuhan, bukan sekadar rutinitas. Dan jika Anda punya orang tua, mertua, atau saudara yang sudah lansia, bagikan informasi ini kepada mereka. Ajak mereka mengevaluasi posisi tidur masing-masing. Karena mungkin, selama ini mereka tidur dalam posisi yang salah tanpa sadar, dan bangun dengan keluhan yang terus berulang. Jangan tunggu sampai masalah kesehatan memburuk. Mulai dari langkah kecil malam ini. Ingat, tidur bukan waktu untuk menyepelekan tubuh. Tidur adalah momen tubuh memperbaiki dirinya. Maka bantu tubuh Anda dengan posisi terbaik, dukungan kasur dan bantal yang sesuai, serta rutinitas yang menenangkan. Supaya esok pagi, Anda tidak hanya bangun, tapi bangun dengan sehat, segar, dan siap menjalani hari. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman sebaya, dan ikuti terus konten dari channel ini untuk menjaga kesehatan di usia 60, 70, hingga 80 tahun ke atas. Karena menjaga kualitas hidup tidak harus mahal, cukup dengan perhatian pada hal-hal yang selama ini dianggap kecil.